Ih, cakep kali pemandangannya guys, keren banget ya. Tuh jalannya kita ke sana tuh Gunung Ebu Lobo yang nanti kita akan lewati. Pertama ini adalah Gunung Ebu Lobo, dan yang kedua di sini. Nah ini adalah Gunung Inerie yang ada di Bajawa, Pulau Bobo. Ini jam 1.53, borong panas banget guys. Selamat datang di kota Ruteng. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Ruteng. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Baris Official. Hari ini di tanggal 1 April 2025, hari Selasa malam. Rencananya Bang Aris bakal prepare persiapan buat besok perjalanan touring menuju ke Labuan Bajo. Nah teman-teman, jadi ini sekarang jam 19:56 atau kita bulatkan jam 8 malam aja ya. Saya lagi packing persiapan barang-barang besok yang bakal saya bawa buat touring edisi libur lebaran ya, karena saya nggak mudik. Jadi saya pengen ngajak kalian semua buat explore ke Labuan Bajo. Nah, jadi untuk perjalanan besok kurang lebih Bang Aris memakan waktu 12 jam perjalanan ya. Jadi kita akan berangkat mungkin habis subuh dan kemungkinan akan jam 7 malam ya. Mungkin kita akan sampai, entah lebih cepat atau lebih lambat kita nggak tahu juga ya. Tapi ya udah, kita jalannya pelan-pelan aja teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi di sini juga Bang Aris pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Jadi kalau Bang Aris punya salah selama ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan selamat lebaran buat kalian yang lagi berkumpul dengan keluarga. Selamat berkumpul ya, dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya teman-teman. Dan ya udah, langsung aja Bang Aris mau kasih lihat ke kalian persiapan apa aja yang saya bawa untuk besok ya teman-teman. Yuk, let's go. Nah ini tentu saja Bang Aris bawa box Givi ya. Nah jadi di dalam ini ada baju-baju, ada laptop juga, dan ini ada tas kecil yang besok saya gantung di depan buat taruh power bank, kamera, dan baterai, memori, dan lain sebagainya ya. Ini ada baju yang besok mau saya pakai, jadi sengaja saya taruh di atas ya biar nggak bingung. Dan ini seperti biasa helm kebanggaan saya, helm yang saya pakai buat ngevlog sehari-hari teman-teman. Dan ini plastik, ini isinya jas hujan ya, jas hujannya ada 2 buat saya dan istri saya, jadi nggak usah dibuka-buka ya, ini baju-bajuan aja teman-teman. Dan untuk kameranya lagi Bang Aris cas teman-teman, jadi settingannya seperti ini nih. Oke teman-teman, jadi sekian aja persiapan saya di malam hari ini, dan kita lanjut lagi di besok subuh. Oke, sampai jumpa di keesokan harinya. Let's go. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini mohon maaf kita telat, ngaretnya jauh banget guys. Ini sudah mau jam 6 dan kita sudah mandi, sudah persiapan. Ini motornya guys. Dan yuk langsung saja kita let's go ke tempat kita titik kumpul. Nih jam 5.44 guys. Yuk go. Oke teman-teman, ini sudah jam 6 pagi dan ini kita start dari kota Ende seperti biasa di depan sekolah di Daun nih teman-teman, dan view-nya bagus banget ya. Itu nanti kita ke arah gunung itu tuh, Gunung Ebu Lobo, jaraknya 2 jam kurang lebih dari sini. Dan ayo teman-teman, kita jalan aja karena ini sudah telat. Yuk let's go. Ya, ini di sebelah kanan kita ada Pertamina, dan di depan sudah Selamat Tinggal Kota Ende. Kita sudah keluar dari kota teman-teman. Nah beginilah update jalan terkini di Kota Ende ya. Jalannya sudah bagus, sudah lebar teman-teman, sudah mulus. Mungkin setahun yang lalu jalanan di sini masih jelek banget ya, masih banyak lubang-lubang, batu-batu, dan jalannya sempit guys. Sekarang jalannya sudah mulus. Jadi proyek pelebaran jalan sudah selesai teman-teman. Kurang lebih memakan waktu 1 tahun ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum saya lanjut videonya lebih jauh lagi, Bang Aris pengen doain kalian semua biar selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan jangan sampai sakit ya teman-teman. Buat
teman-teman yang lagi sakit, Bang Aris doain semoga cepat sembuh ya, biar bisa beraktivitas seperti biasa. Oh ya teman-teman, Bang Aris juga pengen ngucapin sekali lagi ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Lebaran ya teman-teman, bagi teman-temannya Bang Aris, umat muslim dimanapun kalian berada. Wih, cakep kali pemandangannya guys, keren banget ya. Ini dulu nih jalannya nggak selebar ini guys, karena sudah dipapas ya, jadi dilebarin. Soalnya kalau nggak dilebarin, kalau berpapasan dengan mobil atau truk, itu jalannya sempit sekali teman-teman. Wih, viewnya bagus banget guys. Sayang udah cerah ya teman-teman, padahal tadi pinginnya jam 5 itu kita jalan ya. Jadi biar masih gelap gitu teman-teman, biar ada rasakan hawa-hawa dingin gitu teman-teman, karena kita jarang banget jalan pagi ya. Tapi rencana tinggal rencana guys, ujung-ujungnya jam 6 juga kita jalan. Ini sekarang tanggal 2 April 2025 ya, H+2 setelah Lebaran. Nah, buat kalian yang lagi kumpul dengan keluarga, yang lagi liburan karena momen Lebaran, nah kalian mau liburan kemana aja nih guys? Biasanya kalau habis sholat Id kan kita saling halal bihalal ya, dan biasanya besok harinya itu pasti rencanain jalan-jalan nih teman-teman. Nah, buat teman-teman Bang Aris pada touring kemana nih, pada rekreasi atau jalan-jalan kemana nih guys? Bisa ditulis di kolom-kolom komentar ya. Barangkali kalian ada yang touring jauh keluar kota atau bahkan ke luar pulau, sama seperti Bang Aris ya. Bang Aris doain hati-hati aja ya, pesan Bang Aris hati-hati, pelan-pelan aja, jangan ngebut, nikmati perjalanannya teman-teman. Dan ya, sekarang kita bakal lanjut lagi perjalanan tuh. Bagus banget ya teman-teman, viewnya kalau pagi itu cantik banget guys. Nah, ini jadi proyek pelebaran jalannya tuh sampai di sini ya, masih terus berlanjut sampai ke arah depan sana tuh teman-teman. Wah, itu nanti kita ke ujung sana tuh teman-teman. Jadi jalannya itu memutar-mutar ya. Sebenarnya itu nggak jauh teman-teman, tapi karena jalannya yang memutar jadi lumayan memakan waktu guys. Dan ya udah teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ya, sambil menghemat baterai GoPro juga biar nggak terlalu boros ya teman-teman. Mungkin nanti nyampe di Bajawa sekitar jam setengah 9 atau jam 9 lah teman-teman. Nikmatin aja ya. Ya, lanjut lagi. Ini tadi berhenti sebentar buat foto-foto, dan itu wih bagus banget ya pelabuhannya. Pelabuhan Nangakio namanya teman-teman. Keren banget. Itu jurusan Ende Kupang ya, kapal-kapal kecil gitu teman-teman, seperti di Bali Lombok, model-model seperti itu teman-teman. Dan pelayarannya kayaknya di atas 12 jam teman-teman, lumayan juga ya. Kapal kecil begitu tetapi lama tuh. Wah, kalau saya kayaknya enggak banget deh teman-teman, mabuk. Jadi ini masih momen-momen Lebaran ya teman-teman, karena baru H+2. Jadi jalanan masih sangat sepi. Mungkin kita nggak akan terlalu melihat banyak kendaraan yang lalu lalang ya, karena mungkin masih momen merayakan Idul Fitri bersama keluarga ya. Jadi kita bisa lihat jalanannya benar-benar sepi teman-teman. Jadi ya itulah, enak teman-teman. Jadi kita jalannya nyantai aja ya. Ada sapi lagi makan rumput teman-teman. Ini masih jauh kita menuju ke kota Bajawa ya. Jadi kota pertama yang bakal kita jumpai yaitu kota Bajawa di Kabupaten Ngada. Oh ya teman-teman, jadi nanti beberapa kota yang bakal kita lewati yaitu ada kota Bajawa, kemudian dilanjut lagi di daerah Aimere, kemudian Ruteng dan Labuan Bajo. Nah, jadi nanti kita bakal lewati kota dingin teman-teman. Ada 2 kota dingin yang bakal kita lewati ya, yaitu yang pertama Bajawa, kemudian yang kedua di Manggarai atau lebih terkenal dengan nama Ruteng. Mendengar kata Ruteng, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya kota yang bernama Ruteng. Jadi Ruteng itu adalah salah satu kota yang bisa dibilang termasuk
10 besar daerah terdingin di Indonesia. Mungkin masuk 5 besar ya. Dan salah satunya ada di Kabupaten Manggarai, Flores teman-teman, yang nanti bakal kita lewati. Perjalanan dari ND menuju Ruteng kurang lebih 7 jam perjalanan ya teman-teman, kurang lebihnya. Jadi ya nanti bakal saya kasih tahu seperti apa kota Ruteng. Dan semoga pas balik dari Labuan Bajo menuju ND lagi, kita bisa menyempatkan waktu atau bermalam di Ruteng ya. Jadi kita bisa keliling-keliling kota di Ruteng. Jadi biar teman-teman tahu juga. Nah teman-teman, ini salah satu spot foto ya. Nah jadi bisa ngadep situ tuh. Mau foto nggak ya? Nah, spot foto yang bagus tuh di sini teman-teman. Tuh di sebelah sana. Oke, kita ke sana aja guys. Ini sambil nunggu kawan ya. Saya berdua sama kawan guys. Tapi karena kawan saya masih di belakang, jadi belum muncul guys. Belum muncul ke permukaan. Ini jadi kita jalan pelan-pelan sambil melihat atau menunggu kawan saya ya. Tuh jalannya kita ke sana tuh. Tuh Gunung Ebu Lobo yang nanti kita akan lewati. Wah keren banget guys. Jadi ini jalannya muter-muter aja teman-teman. Dan ya udah, saya mau foto-fotoan dulu guys. Kita juga banyak. Ya oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini mohon maaf kacanya saya buka ya, biar udara segarnya masuk teman-teman. Karena angin pagi itu enak sekali ya. Jadi saya buka aja kacanya guys. Ini lanjut lagi perjalanan setelah tadi berhenti 5 menit dan menunggu kawan. Jadi sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi. Kalau ada momen-momen atau foto-foto yang atau view-view yang bagus maksudnya, nah kita berhenti buat foto-foto ya, buat mengabadikan momen teman-teman. Jadi ya matahari sudah mulai bersinar teman-teman, mulai menampakkan wujudnya. Apalagi ini kita di pinggir pantai, jadi jam segini mataharinya sudah mentereng banget ya, tapi udaranya masih segar teman-teman. Ya udah, ini kita di jam 6.35 waktu Indonesia Tengah. Yuk lanjutkan lagi perjalanannya guys. Jadi kita ini adalah tim yang nggak tahu mudik teman-teman, atau yang nggak pernah pulang kampung di saat Idul Fitri ya, karena memang liburnya yang terbatas. Wih, ada orang camper van guys, ada orang yang camping mah. Camper van itu dari mana ya guys? Pelatnya, plat negara luar guys, Timur Leste mungkin, Australia mungkin teman-teman. Wah cakep tuh guys, saya pingin juga tuh. Ya nggak usah camper van juga ya, pakai mobil kecil-kecilan lah, kita pakai motor aja guys, bawa tenda yang cukup buat 2 orang gitu ya. Kayaknya seru juga tuh teman-teman. Ya next lah, semoga aja bisa tercapai guys. Nah jadi saya senangnya perjalanan menuju ke Labuan Bajo itu, nanti kita melewati beberapa kota yang dingin teman-teman. Jadi setelah di kota saya, di kota ND itu panas, nanti kita di Bajawa itu kotanya dingin, jadi adem. Kemudian masuk Aimere, Borong, nah itu panas. Kemudian nanti nyampe di Ruteng, nah itu dingin lagi teman-teman. Dan kemudian di Labuan Bajo panas lagi guys. Jadi ya enak lah, nggak selamanya perjalanan kita panas ya. Tapi mudah-mudahan pagi ini cerah, tidak ada hujan, khususnya di daerah Manggarai ya, karena Ruteng itu kota dingin, dan juga Bajawa. Semoga aja di sana cuacanya sangat bersahabat, sehingga kita nggak ribet harus mengeluarkan jas hujan ya. Jadi nanti kita fleksibel aja ya, apabila memang hujan, mungkin kalau ada tempat berteduh kita berteduh. Kalau memang hujannya lama, baru kita lanjutkan perjalanan ya. Karena kita juga semua pada bawa jas hujan. Cuma jujur aja males banget pakai jas hujan teman-teman. Jadi nanti kalau memang waktu masih memungkinkan dan masih bisa untuk berteduh, ya kita berteduh aja ya. Kalau memang sudah nggak memungkinkan,
baru nanti kita bakal pakai jas hujan. Buat yang belum tahu, nah lintasan Flores ya seperti ini teman-teman. Dikelilingi hutan dan jalanan yang menikang-nikung. Maka dari itu Flores itu dikenal dengan istilah Pulau Seribu Tikungan teman-teman, karena jalannya memang menikung-nikung terus ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali ke Flores, lintas Flores, belum tahu rute dan medannya, kalian hati-hati ya, jangan ngebut-ngebutan. Walaupun jalanan di lintas Flores cenderung sepi dari daerah lain, tapi hati-hati teman-teman, karena jalanannya banyak kerikil, berpasir, dan belak-belok teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sampai di desa Nangapanda. Sebentar lagi, mungkin 10 menit dari sini, kita akan lepas atau meninggalkan Kabupaten Ende menuju ke daerah Nangaroro. Tadi hampir aja nabrak guys, anak kecil kok lari-larian ya di jalan. Untung dipegang orang tuanya guys. Oke teman-teman, kita bisa lihat pemandangannya bagus banget guys. Wah, Gunung Ebu Lobonya kelihatan banget dengan sangat jelas teman-teman. Ya, jam 6.57 di depan kita bakal ada tulisan "Selamat Jalan Kabupaten Ende" untuk yang kesekian kalinya teman-teman. Oke, selamat tinggal dulu Kota Ende. Kita mau keliling dulu di Labuan Bajo guys. Selamat tinggal Kota Ende. Ya, kita sudah di Jalan Aigela. Jadi ini sudah masuk di Nangaroro di Kabupaten Nagekeo teman-teman. Kita sudah meninggalkan Kota Ende dan sudah berganti kabupaten. Dan seperti biasa teman-teman, di daerah ini itu hawanya dingin banget teman-teman. Padahal tadi di bawah itu panas ya. Karena ini naik ke puncak gunung, jadi hawanya adem banget guys. Oke teman-teman, jadi di perjalanan ini kita sebelumnya sudah pernah ke Labuan Bajo ya. Waktu saya touring dari Jawa Tengah menuju ke Flores full darat motoran ya teman-teman. Nah itu videonya juga sudah ada di channel YouTube saya. Silahkan kalian cek aja kalau pengen tahu suasana Labuan Bajo seperti apa. Tapi besok bakal saya update lagi suasana terkini setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebentar lagi kita bakal sampai di Simpang Aigela. Nah kalau ke kanan itu kalian bisa ke Kota Embai ya teman-teman, yang ada di Nagekeo juga. Bisa dibilang Kabupaten Nagekeo itu pusat perkantoran itu ada di Embai teman-teman, di Kota Embai. Saya juga sudah pernah keliling-keliling di Kota Embai ya. Buat kalian yang penasaran bisa nonton aja video saya. Ya teman-teman, seperti yang Anda bisa lihat, aspalnya basah teman-teman. Karena sudah saya bilang ya, di sini tuh daerahnya daerah dingin. Jadi curah hujannya tinggi. Mungkin tadi sekitar jam 6 di sini hujan ya, karena masih terlihat jejak-jejak bekas hujannya guys. Mungkin 1 jam yang lalu ya.
Dan banyak juga tanah-tanah yang longsor dari sebelah kiri dan pohon-pohon yang tumbang teman-teman. Jadi kalau kalian lagi perjalanan jauh di musim hujan seperti sekarang ini, berhati-hati ya, jangan berteduh di pohon yang sudah besar-besar teman-teman. Takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan di sebelah kanan kita itu adalah Bajawa lagi. Itu adalah kota Embai teman-teman. Wah, itu view-nya nggak ada obat sih kalau kita perjalanan dari Aigela menuju ke Embai teman-teman. Wah, cakep banget guys. Jalanannya basah banget guys, banjir. Di sebelah kiri kita ada aliran sungai teman-teman. Wah, saya baru tahu guys ada aliran sungai di sini ya. Keren banget sih Flores. Cakep guys, melimpah airnya. Oke teman-teman, ini kita melihat dua gunung nih. Yang pertama ini adalah Gunung Ebu Lobo, dan yang kedua di sini, nah ini adalah Gunung Inerie yang ada di Bajawa, Wolobobo. Ini keren, cakep banget guys pemandangannya guys. Kita bisa melihat dua gunung dari kejauhan ya. Wah, dan nanti kita bakal lewatin dua gunung itu teman-teman. Oke guys, kita bisa lihat dengan jelas ya, seperti mengeluarkan asap sedikit-sedikit teman-teman. Semoga aja aman ya. Oke, ini jalannya kecil, jadi kita harus hati-hati. Ya teman-teman, wah jelas banget tuh kelihatannya guys, keren banget. Gunung Ebu Lobo teman-teman, di ketinggian 2000 sekian meter di atas permukaan laut. Dan ini kita masuk di Pasar Raja. Tampaknya pasarnya sepi ya, mungkin ini hanya seminggu sekali atau 2 kali guys. Nih, kalau kita mau lihat spot yang bagus, kita bisa belok ke kiri ya, ke arah sini nih teman-teman. Tuh, ke situ ya, kita bisa foto-fotoan yang bagus banget. Bersyukur banget ya teman-teman, kita dapat cuaca yang sangat cerah sehingga kita bisa lihat Gunung Ebu Lobo yang sangat megah teman-teman, dengan jelas tanpa tertutup awan sedikit pun teman-teman. Ini di daerah Raja, dan mungkin sekitar 1,5 jam lagi kita bakal sampai di kota Bajawa. Tetap semangat, perjalanan kita masih panjang teman-teman. Oke, licin, hati-hati. Oke teman-teman, ini kita berhenti parkir motor buat foto, dan nih, wih bagus sekali Gunung Ebu Lobo. Kita dapat di cuaca yang cerah sekali guys, mantap. Kita mau foto-foto dulu di sini. Oke teman-teman, ini kita di Buawai, kita sudah sampai. Lagi ada perbaikan jalan di sini, jadi hati-hati ya teman-teman, jalannya sempit dan ada perbaikan tuh. Kalian bisa lihat ya, perjalanan kita masih sangat jauh, kurang lebih 1 jam lagi kita akan sampai di Kabupaten Ngada, yaitu di Bajawa kotanya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Kita alon-alon aja teman-teman. Kalau ada spot foto yang bagus atau view yang bagus, kita ambil dokumentasi aja teman-teman. Kita nggak terlalu kejar waktu ya, tapi kita usahakan agar sampai Labuan Bajo nggak terlalu malam teman-teman. Yuk teman-teman, lanjut lagi. Kalau ke kiri kalian ke arah Mauponggo, dan bisa juga ke arah sana kita lewatnya. Saya jujur aja belum pernah ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan utamanya ya, menuju ke arah Bajawa. Kalau ke lurus tadi itu kita bisa juga, cuma nanti kita tembus lewat pinggir pantai itu teman-teman. Katanya sih jalannya nggak 100% mulus ya. Nanti tembusnya di Aimere teman-teman. Sebenarnya saya pingin juga mencobanya ya, tapi ya mungkin next aja ya. Kalau main ke Aimere mungkin yang dekat-dekat baru kita lewat sana guys. Karena kita ini perjalanannya panjang, jadi kita lewat jalan utama aja ya guys, biar nggak terlalu muter, karena itu jalannya muter ya teman-teman. Bagus banget pemandangannya guys. Ini jam 8.42 teman-teman. Sepertinya ngaret ya karena berhenti, jadinya bukan jam 9 kita nyampe, mungkin jam setengah 10 kita sampai Bajawa, tapi it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Ya teman-teman, ini jam 9.12. Tampaknya sebentar lagi atau nggak lama kita bakal sampai di kota Bajawa,
Kita belum tahu apakah kita bakal rehat atau alias masuk ke kota Bajawanya untuk sekedar makan, karena ini masih jam 9 hitungannya ya. Kita belum tahu juga. Dan untuk bahan bakar sisa 3 kotak, 3 strip ya teman-teman. Tadi malam sudah isi sebanyak 50.000 full tank teman-teman. Tapi nampaknya saya tidak akan isi di Bajawa. Lebih tepatnya saya akan isi di daerah Aimere teman-teman. Nanti saya rasa masih cukup ya. Seandainya pun memang sudah kedip-kedip tidak cukup, ya udah saya beli di eceran aja teman-teman. Tapi saya rasa kayaknya sih masih oke, masih cukup. Apalagi nanti dari Bajawa menuju ke Aimere itu jalanannya menurun teman-teman, full menurun. Jadi ya it's okay, saya rasa cukup. Kita lihat aja nanti. Dan rencana kita akan berhenti dulu di Alfamart untuk sekedar istirahat karena lumayan ngantuk. Tadi kita pagi jalan ya, jam 4 sudah bangun, jadi lumayan ngantuk. Dan ya udah teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya. Oke teman-teman, kita masuk di daerah Golewa. Dan seperti biasa kalau kita sudah mendekati kota Bajawa, maka suasananya sangat syahdu teman-teman. Dingin banget hawanya guys. Ini kurang lebih 15 menit lagi kita bakal sampai di kota Bajawa. Ini sudah adem banget nih guys. Tapi alhamdulillahnya cuacanya sangat-sangat bersahabat guys. Kemarin sebelum kita jalan itu cuacanya mendung banget teman-teman di tempat saya. Ini jam 9.19 kita sampai di daerah Golewa. Sedikit lagi kita sampai di kota Bajawa. Wih, cakep banget guys. Ya, mulai ada Alfamart 300 meter di sebelah kanan. Tapi kita nggak akan mampir yang di sini teman-teman. Nanti kita yang di sebelah kiri aja, yang di dekat-dekat Bajawa teman-teman. Ini masih lumayan ya. Jadi kita skip aja yang di sini tuh guys. Kemah Tabor, Rumah Kalwat, Mataloku, Bajawa Flores. Kemah Tabor. Apakah ini tempat perkemahan guys? Rumputnya bagus banget ya. Dari sini ke Ruteng masih sekitar 4 jam teman-teman. Jadi masih panjang banget. Dan dari Ruteng ke Labuan Bajo itu kurang lebih 3,5 jam ya. Jalan pelan ya guys. Jadi masih sangat jauh guys. Kita tetap semangat aja guys. Oke, kita salib dulu, ada mobil. Tadi nggak lihat kalau di depan ada mobil guys. Mohon maaf guys. Oke teman-teman, ini kita rencanakan buat masuk ke kota Bajawa dulu. Kita ambil ke kanan. Itu kalau ke kiri ke arah lapangan Kartini. Nah inilah dia, welcome to kota Bajawa teman-teman. Jadi saya putuskan untuk beli makan dulu di dalam kota Bajawa. Kita mau makan yang hangat-hangat teman-teman, yaitu makan bakso guys. Wah, di sini juga banyak hotel dan restoran ya guys. Jadi kita mau makan bakso dulu, mau cari-cari. Dan seperti inilah kota Bajawa. Ya teman-teman, seperti inilah daerah kota Bajawa teman-teman. Selamat datang di Bajawa. Nah, jadi sebelum kita ke Labuan Bajo, transit dulu di kota Bajawa ya. Transit makan aja teman-teman, bukan nginap ya, tapi hanya sekadar makan aja. Oke guys, nanti kita lanjut lagi di rumah makan. Yuk, let's go. Oke teman-teman, ini kita makan lalapan dulu. Kenapa guys? Harapan. Oke, mantap guys. Ini di tadi Bajawa. Kita makan dulu ya. Dingin dulu ya. Oke teman-teman, jam 11 pas kita sudah selesai makan dan akan lanjutkan lagi perjalanannya. Dan kota berikutnya yang bakal kita tuju yaitu kota Ruteng dengan jarak kurang lebih 4 jam perjalanan guys. Bisa kurang bahkan mungkin lebih ya, 4 jam lebih teman-teman. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Jika ini jam 11 berarti jam 12, 1, 2, 10 jam berapa ya? Jam 11 guys. 12, 1, 2, 3. Sekitar jam 3 atau jam setengah 4 atau paling lambat jam 4 kita sampai di kota dingin berikutnya, yaitu di kota Ruteng. Oke teman-teman, ini dia, kita ambil ke arah kanan.
kita belok ke kanan guys. Di sini rame travel yang tujuan ke Ruteng dan Labuan Bajo. Guys, ini sudah jam 11:03. Ketemu lagi sama kawan dan kita persiapan buat perjalanan lagi. Ini kita lanjut lagi dan selamat datang di Seribu Tikungan guys. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar nama Aimere, nah yang pasti kalian rasakan atau bayangkan adalah jalannya guys, yang sangat berlika-liku seperti ular. Nah teman-teman, bakal saya kasih lihat ya seperti apa rutenya kalau dilihat dari Google Map teman-teman. Jadi seperti ini dia nih, silahkan kalian lihat ya. Jalanannya benar-benar seperti jalur ular teman-teman. Gila. Oke teman-teman, ini hawanya masih dingin ya, hawa-hawa dari Bajawa, karena ini belum terlalu jauh, masih sangat dekat dari kota Bajawa ya. Ini kita sekarang lagi menikmati liak-liuk tikungan Aimere teman-teman. Inilah mengapa Flores dibilang 1000 tikungan guys. Tikungan yang sangat syahdu. Kita nikmati dengan santai saja guys. Perjalanan menuju ke Labuan Bajo masih sangat jauh ya. Jadi buat kalian yang mau ke Liling Flores, nah seperti ini nih medan yang bakal kalian lalui. Seperti ini jalanannya guys. Wih, banyak pohon bambu guys. Ini adalah kali kelima saya mengunjungi Labuan Bajo teman-teman. Ya, kita akhirnya mengunjungi Labuan Bajo lagi guys, libur lebaran. Jadi kita putuskan untuk ke Labuan Bajo bareng kawan. Nah, kalau kawan itu baru pertama ya, jadi dia sangat bersemangat buat ke Labuan Bajo guys. Kita masih meliak-liuk di tikungan 1000 di Aimere teman-teman. Jadi kita masih menikmati enaknya menikung-nikung di jalanan lintas Flores teman-teman, dengan ditemani oleh hutan-hutan. Itu kalau kita cuacanya cerah itu bisa lihat itu teman-teman, kita bisa lihat tuh Gunung Inerie dengan sangat megahnya guys. Jadi seperti inilah jalanannya guys. Sahdu banget guys, enak banget buat miring-miring nih teman-teman. Dan cuaca di Bajawa mendung, tapi alhamdulillah tidak hujan guys. Semoga juga di Ruteng dan Labuan Bajo tidak hujan ya. Walaupun kita mau jas hujan, cuma males banget buat makainya teman-teman. Itu di depan kawan saya teman-teman, dia baru masuk frame biar kelihatan ya kalau lagi touring berdua. Banyak banget daun berguguran nih guys. Ya, oke teman-teman, ini kita berhenti lagi di tikungan Aimere dan kita lihat pemandangan yang ada di belakang. Sudah siap? Yuk kita lihat. Ini dia guys. Wah, cakep kali. Cakep sekali guys. Pemandangan yang sangat luar biasa. Wah, ini kita bisa lihat dari dekat ya. Di situ ada mungkin Aimere itu teman-teman. Wah, keren banget guys. Di sini. Gimana pemandangannya guys? Mantul, luar biasa. Mantap, top. Oke, nah guys, ternyata ini adalah Padang Maisui guys, salah satu spot terindah di Aimere. Nah di sini guys, di sekitaran sini, dan di sini ngecamp bagus banget nih. Apalagi pas ya musim hujan begini guys, keren banget. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sudah ngambil video reels buat di Instagram teman-teman.
atau juga mungkin nanti saya upload di YouTube Short ya, buat kenang-kenangan guys. Ini kita lanjut lagi, masih di tikungan Aimere. Kita tetap semangat, perjalanan masih jauh dengan cuaca yang sangat syahdu. Jadi ya udah, alhamdulillah, semoga aja tetap begini cuacanya dan tidak hujan ya. Cekukan guys. Nah, dulu kita sering nongkrong di sini ya. Aku juga waktu pulang kemarin nongkrong di sini nih. Kebetulan hujan lebat, jadi nongkrong di situ guys. Wih, bagus banget guys pemandangannya guys, keren banget. Enak banget punya rumah di sini ya. Tidur bisa lihat pemandangan bagus gitu guys. Wah, keren, enak banget guys. Kalau saya rumah di pinggir jalan begini, saya bikin tingkat guys. Terus kamar paling atas ya. Terus yang menghadap ke sana kasih full kaca guys. Wah, cakep banget ya. Sudah serasa villa milik pribadi teman-teman. Teman-teman, sedikit lagi kita bakal meninggalkan tikungan Aimere. Tadi udah foto-foto, bikin video, bikin reels di HP ya. Sekarang kita lanjut lagi, dan sedikit lagi kita akan sampai di pusat kota Aimere-nya lah teman-teman, bisa dibilang ya. Nah, di Aimere sendiri ini ada satu pelabuhan dimana jika kita akan ke Sumba. Nah, di pelabuhan Aimere itu ada penyeberangan teman-teman yang menuju ke Pulau Sumba. Nah, di sana view-nya cakep-cakep sekali tuh di Sumba guys. Jadi kalau kalian ke Flores, jangan lupa bisa mampir ke pelabuhan Aimere ya. Untuk penyeberangannya, kalau tidak salah yang saya dengar, dalam seminggu ada 2 kali penyeberangan ya. Entah Selasa Jumat atau Senin Jumat, kurang paham guys jadwalnya. Yang jelas setahu saya seminggu 2 kali guys. Saya sendiri pun belum pernah ke Sumba ya, belum pernah. Pengen banget sih nyoba, cuma waktunya belum ada guys. Dan kalau kalian nggak dari Flores pun bisa ya, dari Surabaya bisa langsung ke Sumba guys. Naik kapal Dharma Kartika 5. Wah, cakep banget tuh guys. Kalian tinggal naik dari Surabaya, 2 hari udah nyampe Sumba guys. Mantap. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Aimere teman-teman. Setelah berjibaku dengan tikungan kurang lebih 1 jam ya, akhirnya Bang Aris sampai juga nih di jalan lurus. Kita sudah selesai tikung menikung di 1000 kelokan, tapi di depan masih banyak tikungan lagi guys. Tuh, sudah pantai di depan, dan ini gila panasnya guys. Di jam 12.20 teman-teman. Wah, panas banget. Oke guys, ini ada Alfamart, tapi kita nggak jadi berhenti karena panas banget guys dan penuh. Wih, sekarang masjidnya besar ya di sini ya. Masjid besar An-Nur Aimere. Ini kayaknya baru guys. Kayaknya baru dibikin ya. Dan di depan kita tuh area pelabuhan. Wih, di padang maisuinya kelihatan banget guys. Nah, ini dia nih teman-teman, ke kiri pelabuhan Aimere. Borong, Ruteng, Labuan Bajo masih lurus guys. Nah, ini dia pelabuhan Aimere teman-teman. Belum ada kapal kalau nggak salah nih. Kita belum lihat kapal ya guys. Oke, tidak ada kapal guys. Jadi kalau kalian mau ke Sumba, nah nyebrang lewat sini teman-teman. Nih, kalian bisa masuk ya. Gila, panas banget guys. Jam 12, setengah 1 teman-teman. Panasnya luar biasa. Makanya kita nggak jadi rehat ya, karena panas banget. Ya oke, kita sudah di Desa Komba atau daerah Wailengga. Ini saya tidak tahu ya guys. Ini kita bakal menuju ke Borong. Mungkin kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dari Komba menuju ke, dari Aimere menuju ke Borong teman-teman. Ini kondisi jam sekarang sudah jam 12.36. Kita sudah mulai mengantuk, ditambah dengan cuaca yang sangat panas. Istri saya berkali-kali ngantuk guys, karena juga cuacanya panas ya. Dari panas ke dingin ke panas lagi sekarang guys. Dan sekarang mulai mendung lagi guys. Tadi di Aimere asli panas banget teman-teman, yang namanya pesisir pantai ya guys. Tapi alhamdulillah cuaca hari ini masih aman, belum ada tanda-tanda hujan guys. Dan semoga saja tidak hujan ya. Dan ya teman-teman, saya nggak terlalu aktif merekam karena
takut overheat GoPro-nya guys. Dan nanti kalau ada spot yang bagus lagi bakal saya videokan, atau kalau ada info menarik bakal saya infokan lagi ya. Yuk teman-teman lanjut lagi. Oke teman-teman, tadi ada longsor ya, baru aja jalan ternyata ada longsor. Nggak tahu udah ngerekam apa enggak guys. Dan ini tadi kita lumayan istirahat 20 menitan guys, karena sudah mulai lelah dan mulai ngantuk ya. Sudah mulai lelah dengan tikungan Flores. Akhirnya kita KO. Dan tampaknya ini ada longsor ya guys, bekas longsoran guys. Tadi di bawah lumayan, jalannya di stop. Tadi kita berhenti 2 menit karena longsor. Ini sekarang jam 1:04. Kita nggak tahu di daerah mana guys. Nah, ruteng masih sekitar 2 jaman mungkin teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja, enjoy dalam perjalanan. Intinya sampai dengan selamat, dan semoga aja nggak ada hujan selama kita perjalanan sampai kita balik lagi ya. Dan oke teman-teman, sekian aja dulu dan kita lanjutkan lagi perjalanannya. Wah, jalanannya rusak guys. Ini bahaya banget nih guys. Lagi ada perbaikan tampaknya teman-teman. Habis longsor ini. Jadi hati-hati ya teman-teman. Per tanggal 2 April ada longsor. Mungkin masih di daerah Komba ya. Cuaca mulai tidak bersahabat teman-teman, mulai gerimis dan tiba-tiba langit cerah berubah menjadi mendung teman-teman. Ini sudah mulai gerimis kecil-kecil. Semoga aja gerimisnya hilang ya. Tuh awannya mendung banget teman-teman. Tadinya cerah banget ya, dan tiba-tiba jadi gelap seketika guys. Wah, di Ruteng jangan-jangan hujan ya guys. Waduh, semoga aja nggak ada hujan ya di Ruteng guys. Oke teman-teman, ternyata betul kita masih di daerah Komba. Ini sudah masuk di Manggarai Timur. Oh, dan rintik-rintiknya mulai agak deras teman-teman. Mulai agak besar-besar nih. Dan itu kabut sudah mulai turun ya. Semoga aja nggak ada hujan guys, biar kita nggak pakai jas hujan. Karena walaupun kita bawa jas hujan, males banget buat masangnya teman-teman. Dan nanti kalau sudah nggak hujan, nyopotnya itu males banget guys. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak lagi habis ada kondangan, ada acara apa ini guys? Nikahan atau orang meninggal ya biasanya guys. Oke, pelan-pelan guys tuh. Rame ya, mereka pada pakai sarung khas Manggarai Timur. Namanya apa ya guys, saya nggak tahu. Oke teman-teman, Labuan Bajo, Ruteng lurus. Kita sedang berada di Borong teman-teman. Wah gila, panas banget guys. Ini jam
153. Borong panas banget guys. Wah gila panas banget guys. Oke kita lanjut lagi nanti karena ini panas banget kita di Borong. Guys di Borong ada satu hotel namanya Mario Hotel. Itu hotel besar tinggi banget. Tapi sayang ya, terbengkalai guys. Sangat disayangkan. Hotel sebagus itu dan nggak ngerti ya biayanya berapa. Nggak tahu kenapa itu terbengkalai guys. Mungkin nggak laku ya teman-teman, karena mungkin orang lebih milih untuk singgah di Ruteng atau di Bajawa sekalian ya teman-teman, ketimbang di Borong. Ada juga hotel Kasih Sayang teman-teman. Dan seperti inilah suasana di Borong. Wah gila panas banget. Sumpah guys, panas banget ini teman-teman. Dan menuju Ruteng masih sekitar 1 jam 30 menitan guys, kurang lebihnya ya kalau tidak salah. Masih jauh banget guys, tapi dinikmatin aja. Ini mau jam 2 lah kita bisa bilang ya. Jadi mungkin setengah 4 kita nyampe di Ruteng guys. Kita lihat aja nanti. Dan yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. Let's go. Ya teman-teman, jam 2:09. Ini kita nemu trek lurus yang lumayan panjang dan cuaca yang lumayan mendung. Tadi sepanjang jalan saya tidak nge-vlog karena panas luar biasa. Saya takut overheat ya teman-teman, apalagi nih jam 2. Ini kita masih perjalanan menuju ke Ruteng. Saya belum tahu berapa lama lagi kita bakal sampai di Ruteng. Dan kalau saya lihat ini di daerah mana saya juga nggak tahu ya guys. Kita dari tadi berusaha nyari petunjuk, spanduk tulisan atau apapun, tapi nggak ketemu ya teman-teman. Ternyata kita masih masuk di Kecamatan Borong ya. Tadi desa apa nggak tahu. Dan ini adalah salah satu bus yang menuju ke Ruteng atau ke Labuan Bajo mungkin ya. Salah satu mode transportasi di Transflores seperti itu teman-teman. Untuk harganya sendiri saya kurang tahu berapa. Oke kita salip dulu guys. Mumpung sepi di depan karena biar nggak menutup pemandangan ya. Dan kalau kita bisa lihat jauh di depan sana guys, itu awan gelapnya sudah mulai mengumpul. Sepertinya itu di arah Ruteng teman-teman. Ranamese, daerah Ranamese teman-teman. Nanti kita akan melewati salah satu danau yang cukup terkenal lah di Flores, yaitu namanya Danau Ranamese. Itu ada di sebelah kanan ya. Tapi kita nggak bisa lihat dari pinggir jalan. Dan wih batunya gede banget guys. Dan saya juga belum pernah masuk ke sana teman-teman. Belum pernah lihat secara langsung seperti apa danaunya ya. Katanya sih cukup serem ya teman-teman. Jujur aja saya belum pernah masuk ke sana. Pingin, cuma mungkin kapan-kapan aja ya teman-teman. Ini belum tahu berapa jam lagi kita sampai di Ruteng teman-teman. Dan semoga aja, minta doanya di Ruteng cuacanya bagus ya, nggak hujan guys. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ya teman-teman, sekarang jam 2.24. Tadi ada petunjuk jalan bahwa 36 kilo lagi menuju ke Ruteng. Berarti kurang lebih sekitar 1 jaman teman-teman. Baru sampai di Ruteng dan sekarang cuacanya sudah mulai sangat-sangat mendung syahdu teman-teman. Sepertinya sedikit lagi sudah hujan ya, karena tadi ada dari arah berlawanan mereka pakai jas hujan guys. Tapi semoga aja nanti kita cuma ngelewatin hujan ya, nggak kena hujannya guys, biar nggak pakai jas hujan dan nggak berteduh. Ini cuacanya dingin banget guys, mantep banget. Udah jam 2:30 ya. Mungkin jam 3:30 nyampe di Ruteng guys. Semoga aja bisa lebih cepat ya. Dingin-dingin gini paling enak kayaknya makan bakso ya teman-teman. Tadi kita sudah makan nasi, kayaknya kita harus makan bakso nih teman-teman. Ruteng 34 kilo lagi guys. Masih jauh ya. Puskesmas Sita di sebelah kanan. Ruteng masih jauh teman-teman, tapi kita harus tetap semangat.
Apalagi kalau cuacanya dingin-dingin begini ya. Wah, mantap banget nih guys. Enak. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nanti kalau ada hal-hal yang bagus bakal saya videokan. Yuk, let's go. Wih, duren. Guys, semakin mendekati Ruteng, semakin gelap guys. Dan sudah mulai gerimis-gerimis nih teman-teman. Wah, ini kayaknya hujan deras ini. Sepertinya ini hujan deras guys. Dan sudah mulai gerimis guys. Berteduh dulu kah hujan ya? Tunggu dulu ya. Hujan nih, berteduh dulu lah. Oke teman-teman, ini sekarang sudah jam 3:07. Ini cuaca semakin gelap dan berkabut ya teman-teman. Tadi kita sekitar 20 menitan istirahat sejenak karena tadi gerimis lumayan deras. Jadi kita istirahat ya. Dan sekarang saya lanjutkan lagi. Jarak dari sini ke Ruteng sekitar 29 kilo, kurang lebih 50 menitan guys. Kita bulatkan aja, masih 1 jam lagi ya. Tetap semangat, kita tetap santai di jalan. Wih, enak banget guys. Kabutnya, cuacanya dingin banget guys, mantap. Ya, akhirnya hujan guys. Hujan telah tiba guys, becek banget. Ya Allah, semoga kita hanya ngelewatin aja. Asli males banget pakai jas hujan ya. Tambah cuaca yang sangat dingin teman-teman. Kurang lebih mungkin 30 menit lagi ya kita sampai di Ruteng. Ini jam 15.17, hampir jam setengah 4 guys. Dingin banget guys. Labuan Bajo, Malwata, Ruteng lurus, Kecamatan Wairi, Poka belok ke kanan guys. Ini kalau ke kanan kita belum pernah ya. Kita ambil lurus. Ya, oke dia, itu dia guys. Selamat datang di kota Ruteng. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Ruteng. Selamat datang di Ruteng. Oke, kita istirahat dulu di sini yuk. Foto-fotoan dulu yuk. Oke guys. Oke guys. Kita istirahat dulu di Ruteng. Foto-fotoan. Tuh dia di depan. Oke, mau foto-fotoan dulu di Ruteng. Dan ternyata nggak terlalu dingin guys. Ini sudah jam 15.41. Saya kira bakal jam 4 ya nyampe di Ruteng. Ternyata lebih cepat. Oke, alhamdulillah. Oke guys, akhirnya kita sudah memasuki kota Ruteng di pukul 4 sore. Dan alhamdulillah Ruteng tidak terlalu dingin dan tidak hujan teman-teman, walaupun sangat mendung ya. Semoga aja cuacanya bersahabat sampai di Labuan Bajo teman-teman. Ya, mohon doanya aja ya teman-teman. Semoga aja aman, karena nanti dari Ruteng ke Bajo kita masih 3,5 jam lagi teman-teman. Mungkin sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam
kita baru bisa sampai di Labuan Bajo. Dan sekarang saya mau cari Alfa atau Indomaret atau Pertamina buat rehat lagi untuk kencing dan sekedar cuci muka mungkin guys, karena muka kayak sudah penuh dengan debu, biar nggak ngantuk dan pusing lagi kepalanya guys. Dan ya udah, yuk kita lanjut lagi. Nah, di sebelah kanan ada Pertamina ya, tapi bahan bakar saya sudah penuh, cuma berkurang 1 bar aja. Jadi kita mau cari Alfamart aja teman-teman, Alfa atau Indomaret terdekat ya, buat kencing, numpang kencing dulu guys, sambil mungkin beli cemilan ya buat persiapan di hotel, biar nggak keluar lagi teman-teman, karena pasti nyampenya malam dan capek. Alhamdulillah ya, di Ruteng terang. Ya, ini dia kota Ruteng teman-teman. Seperti inilah. Sebelah kiri Carep, sebelah kanan bandar udara, lurus Ruteng, Labuan Bajo, dan kota Ruteng. Jadi kurang lebih segini aja nih kotanya. Besar juga ya kota Ruteng. Dan semoga aja besok pas pulang ada kesempatan saya untuk keliling di Ruteng teman-teman, karena saya sudah berkali-kali lewat sini, cuma di vlognya Bang Aris ini belum pernah keliling Ruteng ya. Jadi semoga aja besok-besok bisa keliling kota Ruteng ya pas pulangnya guys. Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Kampusnya besar banget guys. Itu sebelah kanan ke arah bandara. Orang Ruteng mungkin putih-putih ya, karena daerahnya daerah dingin di sini teman-teman. Ini kalau ke kanan kita ke arah Labuan Bajo. Kita mau ke Alfamart dulu ya teman-teman. Ya oke teman-teman, jam 4.43 kita tadi sudah rehat 30 menit di kota Ruteng. Kita sudah sampai di Ruteng dan 3,5 jam atau kita bulatkan aja dengan 4 jam, tarik ulur waktu, kita akan sampai di Labuan Bajo jam 5, 6, 7 dan jam 8. Kemungkinan jam setengah 9 kita baru sampai guys. Tidak apa-apa, nikmatin aja. Untuk bahan bakar kita masih 5 bar, baru hilang 1 karena tadi kita sudah isi di daerah Borong teman-teman, karena ngantri banget Pertalite. Jadi kita beli yang Pertamak aja. Nggak tahu apakah Pertamaknya Pertamak asli atau Pertamak oplosan guys. Yang penting kita beli aja. Yuk teman-teman, sama-sama kita lanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan kita masih 4 jam lagi guys. Tetap semangat ya, walaupun badan sudah mulai remuk, tapi tetap semangat. Tujuan akhir kita adalah Labuan Bajo, dan kota Ruteng telah kita lewati. Sekarang kita ke titik akhir, yaitu Labuan Bajo. Tetap semangat guys. Oke, hati-hati, ada mobil yang mau belok kiri. Ya oke teman-teman, ternyata tadi kita selama 10 menit kita salah jalan teman-teman. Dengan PD-nya ya, nggak pakai map, kita gaspol aja karena kita ngikutin garis kuning ini teman-teman. Karena kan garis kuning itu garis nasional ya, ibaratnya jalan utama ya kan. Dan untung saja feeling istri saya itu tepat ditanya dulu, dan ternyata setelah tanya bapak-bapak, ya betul guys, bahwa ternyata jalan yang tadi kita tuju adalah jalan menuju ke Rio atau kota, alias jalan utaranya guys. Nah nanti insya Allah pulangnya saya pingin lewat sana tuh teman-teman, katanya view-nya bagus banget ini. Untungnya bertanya ya guys, kalau enggak wah gila sih, udah jam 5 sore mana salah jalan aja. Wah, untung aja masih dikasih petunjuk ya sama orang. Yuk lanjut lagi. Oke, di depan selamat tinggal Ruteng, sampai jumpa di lain waktu guys. Ada Pertamina tapi kita sudah isi, dan kita akan lanjut saja. Kita akan isi lagi di Labuan Bajo besok saja guys. Selamat jalan kota Ruteng. Let's go to Labuan Bajo guys. Mohon maaf ya teman-teman kalau silau, karena mataharinya mau terbenam dari ke arah barat sana guys. Ini silau banget pastinya teman-teman. Nah teman-teman, jadi mohon maaf ya bahwa di akhir video ini
entah kenapa suaranya tiba-tiba hilang ya, padahal mikrofonnya udah tercolok dengan jelas ya teman-teman. Mungkin ini kendala teknis, entah media outputnya yang sudah mulai agak-agak rusak atau mikrofon saya yang sudah mulai rusak ya, karena sudah lumayan lama juga guys, kurang lebih 2 tahunan guys, belum pernah diganti ya mikrofonnya. Dan teman-teman, ini saya lanjutkan perjalanan, jadi kita sudah berada di luar kota Ruteng dan ini adalah perjalanan menuju ke Labuan Bajo. Ini sudah sore banget teman-teman, sudah sekitar jam 5 lebih ya, karena tadi kita 15 menit nyasar teman-teman. Jadi ternyata kita bukan menuju ke arah Ruteng, melainkan menuju ke arah Reo Pota, itu menuju ke utara teman-teman, jalur Trans Utara ya. Dan untungnya kita nanya ke warga sekitar yang lagi berada di pinggir jalan ya teman-teman, karena feeling saya sudah tidak enak, karena saya rasa kayaknya belum pernah lewat jalan ini ya guys, dan betul saja setelah nanya ternyata kita nyasar. Untungnya kita bertanya ya teman-teman. Jadi ini buat pelajaran kalian semua, apabila memang ragu lebih baik bertanya ya, karena posisi saat itu juga saya nggak lihat map ya teman-teman, karena merasa sudah hafal jalan. Jadinya saya percaya diri untuk mengikuti jalur putus-putus yang berwarna kuning di tengah jalan itu guys. Dan ini kita lanjut lagi perjalanan. Ini saya rekam sedikit-sedikit karena sudah mulai sore dan sudah mulai capek ya teman-teman. Di kiri ada SPBU, tapi karena kita masih full, tadi baru ngisi di Borong, jadinya baru berkurang 1 strip ya. Kita putuskan untuk lanjut lagi sampai Labuan Bajo, karena kita rasa BBM kita masih banyak, jadi udah fix pasti bakal nyampe di Labuan Bajo guys, karena jarak dari Ruteng ke Labuan Bajo itu kurang lebih 3,5 jam aja ya, otomatis itu sangat cukup untuk bensin yang masih full teman-teman. Dan ini mungkin sekitar jam setengah 6 sore ya teman-teman, kita melanjutkan perjalanan ke arah barat. Ini jujur aja badan sudah rasa sangat lelah dan capek ya, karena perjalanan yang sangat panjang ya, kita terlalu banyak berhenti sehingga memakan waktu di perjalanan lebih lama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena kita jarang-jarang berpergian jauh ya, kita manfaatkan momen dengan foto-foto guys. Dan seperti inilah pemandangan atau rute perjalanan kalau kalian dari Ruteng menuju ke Labuan Bajo. Ini asli udaranya sangat sejuk teman-teman, dan enak banget buat ngendarain motor sore-sore guys. Jadi kita jalannya jalan santai aja ya, di kecepatan 40 sampai 50 km per jam teman-teman. Dan ini nanti kita sampainya kurang lebih jam 10 malam teman-teman. Dan nanti kalau sudah gelap, saya sangat jarang rekam karena lintasannya gelap banget, jadi nggak ada yang bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk tidak terlalu banyak ngerekam guys. Dan ini hari sudah semakin sore, perjalanan masih jauh, ini kurang lebih masih 3 jam lagi di perjalanan teman-teman. Ini sepertinya kita sudah masuk di daerah Cancar ya, kurang lebih sudah 20 menit meninggalkan kota Ruteng teman-teman. Dan kita masih terus berlanjut, kita berjalan dengan santai aja karena kita memang menikmati perjalanan. Ini di sebelah kiri ada gereja besar banget ya, tapi saya nggak tahu, saya lupa namanya itu apa, padahal saya sudah nyebutin ya guys. Ini tampaknya pasar nih teman-teman, karena dilihat dari keramaiannya dan banyak orang yang jual ayam boiler atau ayam potong teman-teman. Dan ini masih udaranya sejuk banget teman-teman. Sepertinya saya pingin banget ya tinggal di tempat yang dingin-dingin seperti ini teman-teman, jadi nggak perlu pakai AC ya guys. Dan di depan sana nanti pemandangannya cakep banget teman-teman. Ini kebetulan lagi musim tanam padi ya, tuh di kanan dan di kiri tuh wah keren banget guys. Hamparan padi yang masih menghijau sangat indah ya, ditambah dengan pemandangan view perbukitan di sepanjang jalan teman-teman. Gila, ini asli banget nih. Ini buat kalian yang ngedrone, ini bagus banget nih guys. Asli teman-teman, ini bagus banget. Ini saya bener-bener terkagum-kagum dengan keindahannya ya. Memang Manggarai ini terkenal dengan lumbung padinya ya, karena banyak banget sawah-sawah tuh, kalian bisa lihat ya. Dan ini pas banget suasananya, kita lagi di musim tanam dan musim hujan ya guys. Jadi bener-bener menghijau dan bener-bener syahdu banget suasananya guys. Dan ini saya terus merekam ya, setiap ada hamparan padi yang luas saya selalu rekam dan saya terkagum-kagum dengan keindahannya yang sangat mempesona guys.
Dan asli sekali lagi ini udaranya sejuk banget teman-teman. Ini alhamdulillahnya kita sepanjang jalan tidak kena hujan teman-teman. Kita hanya ngelewatin beberapa tempat yang basah habis hujan ya. Dan syukurnya kita sama sekali nggak ngerasain ya. Walaupun kita sebenarnya bawa jas hujan, kita semua tuh bawa jas hujan ya. Kawan saya juga bawa, tapi karena ribet kalau pakai jas hujan itu teman-teman. Terutama kalau hujannya sudah reda, kita harus buka lagi, harus ngelipat lagi. Itu memakan waktu yang lumayan ya, dan itu membutuhkan niat teman-teman. Jujur males banget ya, dan dari tadi memang kita berdoa semoga kita nggak kena hujan. Minimal kita cuma kena bekasnya aja ya teman-teman. Dan ini nih di depan tuh, wih, ini asli keren banget teman-teman. Ini saya sempat putar balik karena saya kelewatan ya ada view yang bagus, jadi saya putar balik dan ngerekam. Ini kalau kalian yang ngejalanin langsung atau lewat langsung tanpa melihat video saya ini asli bagus banget teman-teman. Dan ini ternyata masih jam 5.38 atau jam setengah 6 lebih 8 menit teman-teman. Perjalanan tentunya masih lama karena kita kurang lebih nyampainya di jam 10 malam teman-teman. Itu mungkin ke arah itu ya, yang sebelah kiri itu ke arah Wairebo dan rumah adat Todo teman-teman. Kalau tidak salah tuh teman-teman, pelangnya ke situ tuh, belok ke kiri. Kemarin saya sempat baca ya, dan saya sendiri pun belum pernah menuju ke rumah adat Todo dan juga ke Wairebo teman-teman. Di sini kita ngelewatin bekas hujan ya, dan alhamdulillah ini pelebaran jalan sudah selesai guys. Jalan sudah makin lebar dan aspalnya mulus. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Mohon maaf, lap kamera dulu. Tadi kalau kita tidak nyasar, saya yakin kita kehujanan di sini guys. Karena kita lumayan nyasar guys, 10 menit ya. Kalian bayangin aja 10 menit kalian naik motor sejauh mana ya. Jadi tadi kita nyasar guys ke arah daerah Rio dan Pota. Ya alhamdulillahnya kita nyasar, kita nggak kena hujan di sini guys. Jadi kita nggak pakai jas hujan. Alhamdulillah ya, sampai sejauh ini doa kita masih dijabah oleh Allah. Jadi kita belum kehujanan, dan semoga tidak kehujanan sampai kita nyampe di hotel teman-teman, biar nggak basah ya. Karena kita nggak tahu di penginapan kita apakah bisa nyuci atau enggak ya, bisa jemur atau enggak ya teman-teman. Kita nggak tahu, dan dingin banget nih teman-teman. Dan oke teman-teman, nah itu aja informasinya. Ini sudah semakin gelap, dan yuk kita bakal lanjut lagi perjalanan. Tuh pengerukannya sampai sana guys, lumayan panjang. Ini dulu waktu saya pulang cuti, wah gila macet banget guys, parah di sini guys. Mana licin lagi habis hujan seperti ini ya, asli hampir 2 kali jatuh teman-teman. Hati-hati ya, ini tanahnya tanah merah, jadi licin banget kalau kena air. Nah, oke guys, hari semakin gelap dan ini jam 6 lebih 8. Tinggal 2 jam 20 menit lagi guys. Masih sangat panjang perjalanan. Estimasi nyampe mungkin jam 9 teman-teman. Wah gila, ini dingin banget guys, asli. Di daerah sini dingin banget guys, dan pingin kencing rasanya teman-teman. Nanti kita cari semak belukar aja ya guys kalau memang sudah kebelet. Dan mohon maaf ya apabila kalau gambarnya sudah agak gelap guys, karena emang sudah gelap ini teman-teman. Dan ya segini aja laporannya, nanti kita lanjutkan lagi. Wah ini ada apa nih guys, kecelakaan nih teman-teman, tabrakan nih. Nabrak ini guys, hati-hati ya guys, jangan kebut-kebutan, hati-hati guys. Jam 18.40 kita masih perjalanan menuju ke Labuan Bajo guys. Kita belum tahu berapa lama lagi karena nggak lihat map ya, tapi badan kita sudah mulai remuk nih guys, sudah mulai kena mental, udah mulai pegel-pegel, capek guys, kepala cenut-cenut. Dan alhamdulillahnya nggak kena hujan sama sekali guys, alhamdulillah ya. Semoga bertahan hingga tujuan teman-teman. Dan ya udah, saya akan lanjut lagi, hanya menginformasikan seperti itu karena gelap banget kan teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, nggak ada penerangan sama sekali. Jadi percuma juga kalau saya rekam. Mungkin nanti kalau sudah dekat-dekat Labuan Bajo baru saya lanjut lagi ya videonya teman-teman. Yuk let's go.
Oke guys, jam 8:09 kita baru habis makan di daerah Lembor, di warung apa nih tulisannya guys, kita lihat dulu. Di Depot Aneka guys, di daerah Lembor kita makan tadi. Gimana perasaannya Han selama perjalanan? Capek, agak pusing. Jalannya mantep. Yang penting perut udah keisi. Yuk teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya, masih 1,5 jam. Yuk, let's go. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini kabutnya tebal sekali. Kabutnya gila teman-teman. Pada turun semua guys. Wah, enak banget ya teman-teman. Suasananya syahdu banget nih. Semoga terlihat ya di kamera GoPro saya. Waduh, kabutnya keren banget guys. Ini kemana jalannya nih guys? Kemana? Oh, ke kanan guys. Saya kira ke kiri. Wih, keren banget guys. Pelan-pelan. Ini kita sudah mulai nih teman-teman. Jalan yang menikang-nikung. Hati-hati. Tikungan tajam guys. Mana kabut lagi. Oke guys, sekian aja. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke guys, ini jam 9:07. Kita entah berada di mana, belum sampai-sampai. Ini semua pengendaranya dan boncengersnya sudah benar-benar encok guys. Kita berempat. Kita belum tahu ini sampai mana. Kita belum berhenti-berhenti lagi karena belum nyampe-nyampe nih guys. Kita, wah, benar-benar perjalanan yang sangat panjang ya, karena banyak banget kita berhenti foto-foto dan ngambil video guys untuk reels. Jadi ya udah maklumin aja guys. Kayaknya nih nyampe langsung tidur. Dan oke guys, nanti bakal saya lanjut lagi apabila sudah sampai di Labuan Bajo aja ya teman-teman. Ini jujur sudah males banget buat ngerekam karena sudah capek sekali ya. Dan juga gelap teman-teman, nggak ada yang bisa dilihat ya, isinya hutan semua. Jadi saya skip aja ya teman-teman. Dan sampai jumpa nanti di Labuan Bajo. Oke, yuk kita lanjut lagi. Let's go. Ya teman-teman, akhirnya jam 10 malam kita sampai di tempat kita menginap di Labuan Bajo. Dan perjalanannya sangat-sangat melelahkan teman-teman. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam teman-teman. Kurang lebih hampir 15 jam perjalanan kita hari ini teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton vlog saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Dan besok kita bakal keliling-keliling di Labuan Bajo. Kita bakal explore kemana aja, saya juga belum tahu. Ikutin terus ya teman-teman. Dan ya segini aja, sekarang saya mau mandi dan istirahat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Selamat malam.